Who's that twat from Argentina? Who's that money grabbing whore? Alejandro is his name and he hasn't got a break and he won't be winning trophies anymore. Itu tau nggak? Apa? Lagu itu sebenarnya bukan lagu Alejandro. Banyak yang protes soalnya itu katanya nggak perlu dinyanyiin karena itu lagu klasik kalau mau bikin yang baru. Bukan. Emang itu cocok karena kita punya pemain Argentina. Sama. Punya pemain Argentina, 3 orang, tiga-tiga kelakuannya sama nih. Ya, Gabriel Heinze, ya pengen pindah ke Liverpool. Terus Carlos Tevez akhirnya pindah ke Man City. Ada dan satu ini sekarang lagi. ke Chelsea. Ada satu lagi. Siapa? Veron. Veron kan nggak minta apa-apa, kita yang buang dia. Cuman dia barusan rilis pernyataan kalau dia nyesel pindah. Ya itu makanya. Nggak cuman Chelsea Chelsea. Yang tiga ini, Heinze, Tevez, sama Garnacho. Sebenarnya pindah ke Chelsea nggak ada masalah sama kita. Veron juga waktu pindah ke Chelsea nggak ada masalah kan. Bukan masalah dia pindahnya, tapi cara dia pindahnya, cara dia memperlakukan perpindahan itu, statement-statementnya dia. Si Veron juga minta pindah ke Chelsea. Cuma kan nggak seheboh Garnacho. Iya. Garnacho itu dia setelah final. Dia kan emang bikin gara-gara masalah. Ya itu, sama kayak Tevez lah. Ibarat ya kan, Tevez kan juga kan bikin gara-gara. Nah sekarang Garnacho bikin setelah finalnya UEFA. CWC. Bukan. Yang kita kemarin lawan Spurs kalah. Itu kan dia nggak main terus dia bikin statement sama abangnya bilang bahwa dia nggak pernah gini sampai akhirnya Amorim ngeluarin gue berdoa ada tim yang mau sama lu kan gitu. Nah begitu dia pindah ke Chelsea juga dia bilang kan gue nggak mau tim lain selain Chelsea kan gitu istilahnya. Ya it's okay. Dan kemarin ketika lu pertama kali datang Old Trafford ya yang seharusnya itu tadinya lagunya itu Who's That Twat from Argentina? Who's that money grabbing whore? Carlos Tevez is his name and he hasn't got a break and he won't be winning trophies anymore. Sekarang jadi lagunya Garnacho. Cuman Mon, kenapa? Setelah kita nyanyi lagu itu, Tevez angkat piala. Juara Liga. Ya udahlah, mendingan dia lah daripada Tapi beda lah, kualitasnya juga beda Mon. Garnacho dia juga pasti bench warmer. Garnacho dengan Tevez beda. Tevez datang di sana langsung jadi langsung impact, City-nya langsung walaupun impact. Akhirnya Tevez di City juga kan kejadian sama Mancini yang dia nggak disuruh main, nggak disuruh main dia nggak mau. Dia dari bench disuruh main itu pokoknya itulah. Anyway, langsung aja kita ke pembahasan. Tamper. Kembali lagi di Para Salam bersama saya, Patrick. Who's that from Argentina? Raymond Garnacho. Ya, ogah gua siaran sama Garnacho. Ya, udahlah. Sebenarnya kalau udah terlalu banyak sih anak itu bikin masalah. Iya, sebenarnya kalau hatred, gua tadinya nggak ada hatred sama sekali. Sama, gua juga nggak ada masalah. Ya udah lu cabut aja kan. Cuman yang detik-detik terakhirnya itu, bahkan dulu zaman waktu mainnya berantakan apa gerasak-gerusuk. Kita support kok. Kita masih support. Cuman ya the way dia minta keluar, the way it all happen, itu bagi gue itu yang membuat dia itu menjadi ya nggak bisa diterima lagi sama fans. Nggak pantas. Sebenarnya kalau kan ada itu. Tapi ada nanti ditampilin gambarnya dia dari kecil tuh pakai jersey Chelsea. Bukan jersey, polo shirt-nya Chelsea yang dia bilang dari dulu gua fans Chelsea. Fans Chelsea. Whatever man. Lu fans Chelsea, lu ngefans sama Ronaldo, lu pengen ini bla bla bla. The thing is you fail. Udah itu aja you fail. Sebenarnya kalau gue bilang kayak kemarin tuh ada satu video yang lagi beredar juga di media sosial yang ketika dia lagi warming up terus Leny Yoro jalan terus kayak digini nama Leny Yoro terus dibilang wah Leny Yoro itu adalah fans Manchester sama kayak fans Manchester United begitu membenci Garnacho. Padahal kalau lu slow down itu video itu mereka salaman cuy. Mereka salaman dan itu biasa Latin kan ibaratnya gaya Latin lah. Yang bam to bam. Jadi ya terakhir juga yang ngobrol sama Amad Diallo terus pelukan juga sama Bruno nggak ada masalah kalau kayak gitu-gitu mah. Kita sebagai fans, ini yang kadang-kadang kita harus bedakan. Kita sebagai fans itu memang kita nggak suka nih, tapi bukan berarti pemain itu juga bakal nggak menyukai. Dia nyatanya teman-temanan nama ini Amad Diallo sama dan itu yang kenapa gue bawa mau omongan ini sebelum kita mulai ngomong hasil dan segalanya. Ini yang gue juga nggak suka dari supporter United, fans United, khususnya di medsos saat ini. Lu boleh nggak suka sama satu pemain, gue juga nggak suka dengan apa yang terjadi di Garnacho.
Tapi lu ngebully pemain kita sendiri amat gara-gara dia foto sama Garnacho. Itu bagi gue itu udah sickening. Itu bagi gue memalukan. Lu supporter, lu dukung pemain lu juga. Kan cuman fans. Ya elah, kameramen pakai acara ketendang segala. Ketendang kamera barusan. Jadi harus maksud gue back to masalah itu ya. Maksud gue itu ya kita sebagai supporter. Kalau lu pun ada kritik, kita juga sering mengkritik pemain kan. Ya, sering. Tapi maksudnya itu jangan sampai kepada titik di mana mereka itu sampai ngapus akunnya sampai kosong. Gua yang benci banget sama Onana, gua nggak pernah nge-tag Onana. Karena itu ada efeknya. Karena emang gitu. dia ada Instagram. Ada Instagramnya. Cuman the thing is gini loh. Lu punya kebencian Instagram soalnya. Lu punya kebencian, lu mau punya apa? Itu it's up to you, ya. Cuman kalau bisa jangan bully pemain sendiri lah. Itu kan bodoh. Lu pengen United itu prestasinya meningkat, lu pengen United itu memperbaiki diri, tapi lu bully pemainnya, yang lu tahu juga pemainnya masih muda, yang ababil juga, kan goblok namanya. Ya udahlah, janganlah. Sorry, gua nggak mau bilang goblok, cuman janganlah, intinya janganlah. Itu it's not a good thing, bro. Stupid decision sih. Iya, jadi ya, bodoh. Itulah ya. Udahlah. Support your player, support your team, support your manager. Dan cuman ya kalau lu mau kritik ya silakan. Kalau mengkritik silakan, mengkritik bukan silakan. yang foto-fotoan gitu. Mengkritik. Cuman kalau yang dia foto sama siapa ya, bro. Gua sorry ya, gua bawa masa lalu. Gua jadi manajer Persema, nongkrongnya, dugemnya. Kita langsung bahas Liverpool lawan Everton nih. Kagak. Ini masuk gitu loh, Mon. Maksudnya the thing you need to know is, lu jadi supporter juga nggak usah terlalu berlebihan banget. Lebay, ngerti ya? Durasi. Bodo amat, dikasih 1 jam kita kali ini. Oke, jadi itulah. Jadi ya support your player. Dah. Kita mau bahas hasil-hasil pertandingan, tapi tidak dimulai dari Manchester United karena memang dia pertandingan terakhir di hari Sabtu. Langsung masuk ke Derby Merseyside. Hasilnya 2-1 itu di Anfield. Menurut gue juga Liverpool kemarin nggak menang mudah ya. Secara head to head juga memang Liverpool masih jauh lebih unggul karena 16 kemenangan, baru seri 1 kali. Everton juga baru menang 3 kali, jadi ya nggak aneh lah hasil pertandingan kemarin. Tapi paling nggak ya sesuai dengan prediksi kita kemarin, nggak gampang kali ini lawan Everton. Apalagi ketika di babak kedua Everton lumayan mendominasi. Memang Liverpool penguasaan bolanya lebih bagus, cuman akhirnya Everton kan bisa curi gol juga dari Idrissa Gana kan. Ya, ditambah lagi Liverpool masih belum terkalahkan juga dan sekarang masih jadi puncak klasemen. Ditambah hasil pertandingan lain, sekarang jarak dia ke tim lain siapa? Arsenal 5 poin. Jarak lawan Arsenal tuh urutan kedua siapa? Arsenal. Ini udah pada tempatnya masing-masing berarti ya. Tapi yang bikin kaget itu gol cepatnya Gravenberch di menit ke-10, mungkin itu yang bikin sedikit permainannya Everton jadi kacau di babak pertama. Sedangkan kalau gue bilang dari sisi Evertonnya sendiri, walaupun statistiknya cuma beda 5%, semua pemain khususnya defense di Tarkowski kan sempat ngehalau bolanya salah, terus ada satu chance clear yang menurut gue itu harusnya udah jadi gol lah itu dari Ekitike ya yang sempat diblok. Apalagi kehadiran James Garner di tengah, jelas Everton yang sekarang ada di peringkat 10 bukan tim yang gampang dikalahkan kayak musim lalu. Ya David Moyes dengan magisnya di Everton itu kan beda ya. Dia di klub-klub yang lain tuh kayaknya susah untuk mengangkat. Emang nyawanya udah di Everton menurut gue. Siapa tahu nanti dia bawa Fellaini lagi. Fellaini di mana sih sekarang? Udah nggak main. Udah nggak main. Udah pensiun. Oh, kemarin sempat main yang legend-legend itu. Nggak, kalau dia mau cari model Fellaini, datang ke MU, ada jersey. Rambut kan, lu butuh rambutnya yang gede. Lu bawa ada tuh. Tuh. Tapi ya udahlah, menurut gua sekarang Liverpool udah on top. So far sih Liverpool, gua salut dari Liverpool. Karena kalau musim lalu gue musim lalu juga gue salut dari kita harus mengakui lah apa yang dibentuk sama Arne Slot sekarang nih memang satu sesuai kebutuhan dia. Sistemnya dia juga udah tinggal dijalanin karena kurang lebih hampir mirip sama Jurgen Klopp. Ya basically ya Arne Slot mewarisi apa yang telah dibangun sama Jurgen Klopp. Tapi kan dia tetap
retouch dengan sesuai yang dia iya, butuhkan. Ya tapi pemain yang didatangkan juga memang pemain mahal semuanya, cuman ya sesuai pada tempatnya. Cuma yang belum terbukti ini si Isak sih. Isak dan Florian Wirtz sampai sekarang. Kalau Isak masih gua anggap lah karena baru 1 game lah istilahnya ya. 1 match dia bersama mungkin Liverpool. masih kesulitannya di situ. Tapi Isak tangis. Ya. Ada bah. Kenapa? Yang kemarin udah dikalahin sama Liverpool juga. Cuman kemarin gue ngeliat golnya Everton ya, makanya gue bilang mungkin sekarang di musim ini Everton bukan tim yang mudah untuk dikalahkan karena kan rekor kita bagus banget ya lawan Everton. Yeah. Kemarin tuh gue ngeliat itu set piece sih kalau menurut gue, set piece run setup yang udah dilatih gitu loh. Si Grealish umpan ke tiang jauh diambil sama gue lupa Ilman Diaye kalau nggak salah ya, di heading Idrissa Gana udah di depan gawang. Itu out of nowhere sih set piece yang sambil main begitu kan jarang ya, biasanya bola-bola mati. Makanya gue bilang David Moyes beruntung sih dapat pemain-pemain bagus kayak gini, apalagi dapat Grealish. Ya. Makanya gue bilang kalau misalnya walaupun masih on loan ya. Ya, walaupun masih on loan, kalau misalnya sampai dilepas musim depan sih sayang banget. Ya, itu mudah-mudahan aja lah Everton punya duit untuk beli Grealish. Iya, cukup bakal dijual mahal itu. Ya kita lihat aja nanti Everton nih di posisi ke-10 di di game-game berikutnya apakah bisa tetap stabil, konsisten, kita tunggu aja. Next pertandingan lawan Brighton, lawan Tottenham Hotspur. Seri 2-2 di American Express Stadium. Ini kita sempat nonton ya? Iya, sebelum pertandingan kita nih. Gua sama kameramen Arsenal kemarin datang ke Lithium agak awal, tapi dia duluan. Dia duluan nih. Gua sampai itu lagi main, ada beberapa supporternya, ada beberapa fansnya Spurs di situ ikutan nonton. Menurut gue itu seru sih, karena sempat ketinggalan kan? Iya, sempat ketinggalan. 2-1 apa 2-0 ya? 2-0 duluan kan baru comeback. Apa 2-1 ya? 2-0 duluan kalau nggak salah. Ya, memang Brighton kan diunggulkan sebagai tuan rumah. Main dengan 4-2-3-1 juga. Cuman ya itu, gue bilang. Selain ini banyak pemain muda kan, ada golnya bagus lagi ya, Yasin Ayari itu dari pojok, kayak golnya Ashley Young waktu itu loh. Yang lawan Chelsea juga kalau nggak salah. Ini menurut gue potensi mereka buat bangkit mungkin sampai Desember. Bisa jadi tim ya mid-table sih kalau menurut gue. Cuman ya iya, kuda hitam. Yeah. Yang justru gue bikin kaget nih Tottenham Hotspur. Mungkin masalah mereka di Richarlison, kan gue bilang berkali-kali kalau itu salah satu pemain yang nggak stabil ya, dijual sama Everton aja murahan. Iya, ibaratnya dibuang. Dia punya pemain sayap bagus. Pemain tengahnya kalau menurut gue kuat gitu. Cuman ketika tandang ini udah kejadian 2 kali nih, tandang mainnya kayak kebingungan. Jadi kayak yang penting bola sampai ke depan kotak penalti aja. Karena kayak Bergvall, terus si Mohamed Kudus, terus kemarin tuh kirinya gue lupa deh. Xavi Simons tuh baru masuk di babak kedua ya kalau nggak salah ya. Dan impact-nya luar biasa. Nah, yang gue bingung kenapa sama Thomas Frank gak dimainin dari awal, itu sih. Tapi lawan City mereka menang, Mon. Di Etihad Stadium. Iya, maksud gue ini harusnya mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Yeah. Tapi kenapa, ya itu balik lagi ya, bola tuh bundar ya. Cuman untuk permainan sekelas Spurs di babak kedua ya, gue mungkin rada telat ngelihatnya. Mereka megang kendali, Brighton tuh yang benar-benar bertahan. Maksud gue, ini mereka punya potensi. Kenapa nggak di pemain-pemain bagus ini nggak diturunin dari awal kayak gitu loh, kayak Xavi Simons yang tadi gue bilang. Ya mungkin kalau menurut gue sih rotasi pemain bisa jadi kan, Mon. Kan mereka baru main di midweek. Kalau kayak kita fans MU kan kita nggak mikirin itu lagi. Kita nggak ada pertandingan di midweek. Nah kalau soal rotasi juga gue
belum saatnya sih maksud gue buat ngerotasi pemain di game week kelima. Sedangkan ini Brighton gitu loh yang kemarin juga tim ini lagi nggak stabil juga kan. Kenapa nggak digas gitu dari awal? Brighton juga bukan yang top contender kali, yang ibaratnya bisalah dengan yang lapisan kedua gua minimal 1-1-0 habis itu kita bertahan. I don't know lah ya. Mungkin pola pikirnya seperti itu. Karena kalau lu bilang dia away jelek, nyatanya itu yang tadi gua bilang, lawan City dia bisa memenangkan lawan City. Noted lawan City itu adalah 2 blundernya Trafford pada waktu itu ya. James Trafford. Jadi ya we don't know lah. Cuman ya untuk saat ini Spurs masih di posisi 3 mengumpulkan 10 poin. Brighton turun ke 14. Posisi 14 dengan 5 poin. Potensinya mungkin kalau dia dia main dengan formasi terbaik dari awal bisa ngegeser posisi Arsenal juga, maksud gua kayak gitu loh. Kalau lo emang mau jadi top contender, mungkin ada beberapa hal yang strategi yang masih disimpan sama Thomas Frank ya, we don't know lah. Next game Burnley versus Nottingham Forest yang juga berhasil dengan skor 1-1. Nah ini si Neco Williams tercatat sebagai pemain di IPL ya, tapi gua nggak tahu deh, lupa gue sebelumnya tuh ada nggak sih gol tercepat dia di menit kedua gitu loh. Haaland ya waktu itu ya? Gua nggak ingat. Cuman ini tergolong. Ada nggak sih gol tercepat Liga Inggris? Kartu merah tercepat ada. Hah? Kartu merah tercepat. Ya kemarin. Iya. Itu nanti. Pokoknya itu jadi gol tercepat di IPL musim ini. Neco Williams. Burnley masih tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Dan Dubravka yang sempat bermain buat Manchester United, kiper ketiga waktu itu ya. Sempat naik malah jadi kan dia zamannya De Gea kiper kan? kedua iya. Dia di final kan dia yang main. Enggak lawan Newcastle ya waktu itu ya? Bukan di lawan Newcastle justru dia nggak main karena dia udah dipulangin ke Newcastle kan. Iya. Cuman dia waktu itu sempat di League Cup-nya itu dia terus yang dimainin. Cuman loan-nya habis pas waktu final. Iya. Itu, jadi menurut gue ini juga jadi catatan sih, lo di Turf Moor lagi-lagi harus nahan imbang lawan lo, si Scott Parker maksud gue. Cuman ya itu, 1 poin ini menurut gue penting, mengingat mereka di midweek ini kan masih main di EFL, mereka akan ngejamu Cardiff, tapi minggu depan mereka harus tandang ke Etihad lawan Man City. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Di sisi Nottingham Forest sendiri, kalau gue lihat ini masih masih jadi catatan buat Ange. Apa sih ngomongnya Ange Postecoglou. Dia tuh midweek kan mesti lawan Real Betis di Europa League. Dia ngegantiin Crystal Palace kan kemarin kan. Crystal Palace juga masalahnya kan gara-gara dia ada si siapa pemiliknya? Ada pemiliknya di Olympique Lyon. Dual ownership. Iya, sedangkan mereka juga minggu depan akan lawan tim yang lagi naik daun kalau menurut gua dari promosi bagus gitu, Sunderland. Jadi peringatan buat Ange sih, karena dari game week 2 belum pernah menang ini klub. Ya. Cuman kalau yang tadi itu gue cuma mau ngelurusin aja ya. Sebenarnya mereka nggak menggantikan Crystal Palace karena yang itulah tadi ada dual ownership dari klub yang sama. Ya naik kan dia, Crystal Palace-nya kebuang karena ada larangan itu. Sebenarnya itu juga salah. Karena ownership-nya itu juga udah nggak berlaku lagi pada waktu yang cuman ya itulah. Cuman kan keputusannya udah valid gitu loh. Nah, masalah Nottingham Forest tadi, Mon. Kalau gue bilang di sinilah gegabahnya manajemennya Nottingham Forest. Iya, gue ngelihat pemecatan Nuno Santo nih ngerugin mereka banget. Ngerugin banget. Ibaratnya gini, sometimes you go through the hard times, melewati masa-masa yang susah itu, lu di situlah justru melihat bahwa ini bisa work atau tidak. Nggak semata-mata ketika kondisi tim lagi jelek apa semua, terus lu memutuskan untuk memecat.
Iya. Dan kalau gue bilang manajemen pemecatan itu terjadi karena dia berselisih paham sama ownernya kan. betul. Dan owner tuh melihat kan, ini kebetulan nih Ange lagi ada nih, tergiur aja nih untuk bawain nama besar Ange Postecoglou main ke Nottingham Forest, which is sebenarnya bagi gue itu adalah blunder. Karena Nuno di bawah Nuno, Forest ini menjadi sebuah tim seperti dulu Wolves, susah dikalahkan. Nah, ketika Nuno meninggalkan Wolves, itu kelihatan Wolves mulai berantakan. Untungnya Wolves mereka sempat jadi kontender 5 besar lah. Ya, untungnya musim lalu Wolves masih ditangani orang yang tepat. Lalu musim enggak, maksud gue Nottingham Forest jadi kontender 5 besar. Iya. Nah, musim lalu ketika Nuno memegang Nottingham Forest, dia kembali lagi mencetak Nottingham Forest seperti ketika dia mencetak Wolves menjadi sebuah tim yang memang susah banget dikalahkan. Kalau misalnya ada perselisihan atau apa semua, at the end of the day, hasil yang lu butuhkan kan. Bener. Lu ada sekarang di Eropa, itu juga karena Nuno. Bagi gua, keputusan mereka untuk memecat Nuno Espirito ini, bagi gue adalah betul-betul gegabah, betul-betul tidak tanpa perkiraan. Blunder. Lu ngelihat Ange aja, sebenarnya musim lalu harusnya lu jadi pelajaran. Ange dengan modal Spurs yang begitu besar dari Levy, nggak bisa kemana-mana. Ya dia memenangkan final, tapi finalnya juga ketemunya karena ketemu sama kita kan ya, memang kita juga lagi hancur-hancuran gitu. Cuman ya kayak lu bilang tadi, 2 pertandingan Ange belum menang apa-apa. Belum pernah menang. Ini akan menjadi catatan rekor dan menjadi tekanan tersendiri buat Ange nantinya. Buat Ange dan juga pasti buat pemain juga ya. Kemarin tuh yang kerja keras tuh bener-bener Metzl sih. Kalau gue lihat kipernya, ya itu kemarin juga salah satu pertandingan di mana dua-duanya kipernya wangi. Gila sih, seru. Ya udah, akhirnya Burnley berakhir di posisi 16. Nottingham Forest tuh kalau nggak salah 15 ya. 15. Dengan poin 5, Burnley poin 4. Tuh, next game West Ham versus Crystal Palace. Ya, ini yang gue bilang kemarin. 3-4-3 Glasner sukses berat. Ini mengempaskan West Ham ke posisi zona degradasi 19. Jadi West Ham kalah lagi dari Crystal Palace. Yang menurut gua apa ya? Ini benar-benar jadi tekanan, nggak cuman mental sih kalau gue bilang. Semuanya internal juga udah pasti berantakan nih, karena kemarin dibantai sama Spurs 0-3 di London Stadium juga. Sekarang kalah lagi lawan Crystal Palace. Dan tadi pagi gue cek udah ada isu-isu out nih Graham Potter. Menurut lu gimana? Graham Potter memang dari 2 minggu lalu udah di-issue out kan. Bahkan salah satu nama yang udah dicalonkan untuk menggantikan dia adalah yang calon yang katanya untuk menggantikan Ruben juga kalau misalnya ini. Yang lu suka, siapa namanya? Andoni Iraola. Ya itu, yang kemarin kan Graham Potter 2 minggu yang lalu tuh dikatakan diisukan akan digantikan oleh Andoni Iraola juga. Baru tadi pagi sih, karena udah mulai banyak Potter out. 2 minggu yang lalu udah sempat mulai nih. Karena ya, balik lagi gue nggak ngerti apa yang terjadi di West Ham. Jadi gue nggak mau sotoy terlalu dalam. Cuman ya, gue cuma berkaca dengan kita di United. Ketika manajemen nggak bener, itu akan merembes ke timnya sendiri. Sekarang ini mereka punya striker dua-duanya udah uzur. Iya, betul. Niklas Fulkrug itu kalau nggak salah 33-32. Sama, Callum Wilson juga kan udah berumur dilepas sama Newcastle. Justru menurut gua, kalau memang gue emang dari dulu sempet zaman Ten Hag tuh beredar isu kalau Graham Potter bakalan gantiin Ten Hag kan. Gue nggak suka. Gue salah satu orang yang nggak suka pola bermainnya Graham Potter. Itu satu. Nah, ini sekarang ada Nuno Santo nih sebenarnya. Kenapa lu nggak ambil dia gitu loh? Kalau ini perfect time. Iya, maksud gua kalau memang lu pecat, toh ini pelatih yang punya ambisi, apalagi dia datang ke tim sekelas West Ham yang udah dihuni mungkin nggak punya striker saat ini. Cuman kan Januari kan siapa yang tahu gitu. Dan balik lagi yang kayak gue bilang tadi, Mon. Nuno udah membuktikan diri, dia bisa membuat Wolves menjadi sebuah tim yang Nottingham Forest juga. Nottingham Forest bahkan sampai ke zona Eropa di bawah. Dan sekarang West Ham dengan, ya kalau gue bilang dengan apa ya,
apa sih istilahnya? Segala masalah yang ada Dengan di segala dalam. masalahnya. Cuman kan mereka punya ini apa DNA-nya mereka itu adalah ya this is West Ham gitu loh. Yang kita tahu tuh West Ham dari dulu selalu menghasilkan pemain-pemain muda terbaik, Michael Rio Carrick, Ferdinand, Jokol, Frank Lampard. Iya. Makanya gue bilang. Jadi ya menurut gua West Ham needs to fix their internal dulu. Yes. Internal mereka harus perbaiki karena kalau ini nggak terperbaiki dan ini nggak boleh lama-lama, Mon. Manajemen khususnya owner harus berkaca sih. Maksudnya dia udah ngelakuin kesalahan, ya lo support, lo ya manager. makanya sebagai owner ini nggak bisa berlama-lama. Kenapa? Kalau gue bilang nggak bisa berlama-lama, lu masih punya kesempatan. Karena ini sekarang mereka walaupun udah di zona degradasi di 9, Posisi 19. posisi 19, poin itu cuma selisih terpaut. Lu menang sekali lagi, lu bisa balik ke angka ke posisi 12. Sedekat itu untuk saat ini. Jadi menurut gua fix it, dan lu sebagai owner tentunya nggak mau degradasi dong. Karena kalau memang mau mengubah, menurut gua udah paling benar pecat Potter, ambil Nuno Santos. Pecat Potter sekarang, ambil Nuno Santos. Karena Andoni Iraola dengan Bournemouth sekarang nggak mungkin akan cabut, nggak bakalan cabut. Itu sih. Nah dari sisi Crystal Palace sendiri, ini dia naik ke posisi 5, Jean-Philippe Mateta kembali jadi hero, cetak gol dengan 3-4-3. Mateta udah cetak 2 gol. Kita Sesko belum sama sekali. Gua nggak khawatir sama sekali. Kenapa? Ini yang selalu gue bilang dari. Cuma bedanya Crystal Palace baru 1 kali menang, dia 4 kali seri. Kita udah 2 nih. Ini yang gue bilang. Ini yang dari kemarin gue bilang. Lu pada panik kenapa sih fans United? Ya. Sesko belum bikin gol ya, oke fine. Tapi United tinggal nunggu kliknya aja sih. Lu lihat aja dulu. United itu bermainnya lawan siapa? Game pertama lawan Arsenal, game kedua lawan Fulham, game ketiga lawan Burnley, game keempat lawan City, game kelima lawan Chelsea. Kita sudah melewati 3 dari 6 besar. 3 dari 6 besar sudah kita lewati. So what Benjamin Sesko belum bikin gol? Kemarin kalau bukan karena Benjamin Sesko, kita nggak ada itu 2 gol itu. Tapi kita lagi bahas Palace. Iya, nggak, maksud gua nggak, kan lu ngomongin Benjamin Sesko-nya tadi kan. Jadi maksud gua nggak perlu panik. Itu yang gua bilang. Sekarang kayak lu bilang, Palace sekarang di posisi berapa? Sekarang di 5. Posisi 5 dengan menang 1, 4 seri. Kalau nggak salah coba beda 8 poinnya sama kayak Chelsea. Mereka enggak. 8 atau 9. Sorry, gitu. Crystal Palace menang 2 kali, seri 3 kali, belum pernah kalah. Iya. Ya itu bedanya. Mereka mengumpulkan 9 poin. Oh 9. Saat ini ya. Jadi Chelsea di bawah mereka, Chelsea 8 poin. Udah United 7 poin. Iya, menang sekali kalau menang ini sekali. Crystal Palace minggu depan dia lawan Liverpool di Anfield. Ya sekarang kalau kita posisi mereka di sekarang di posisi 5. Tapi kalau kita menang minggu depan lawan Brentford, kita juga bisa naik ke atas. Apalagi selisih poin cuma Crystal Palace minggu depan lawan Liverpool di Anfield. Jadi ya ini tekanan sih, tapi juga ini tekanan buat Crystal Palace, tapi sekalian juga modal buat mereka tandang ke Anfield minggu depan. Cuman udah tergolong bagus sih Mon, Crystal Palace ini. Gue selalu inget chant-nya mereka tuh yang doesn't matter 12 again, but we won the FA Cup. Artinya mereka juga, kita ini kan selama ini memang tim mid table, we don't care. Dan mereka saat ini menang 2 kali, 3 kali seri, belum kalah. Granted lawan mereka juga nggak kecil-kecil. Lumayan bagus. Jadi dan gua rasa juga besok mereka di Anfield sih all out karena mereka nggak main di mana-mana. Betul. Ini keunggulan tidak bermain di UL. Yang seharusnya mereka yang punya harusnya jatah. Mereka yang bermain karena lawan Real FA Cup kan. Bayangin kalau mereka lawan Real Betis terus abis itu lawan Liverpool. Malah bisa jadi mereka yang sekarang ini keseok-keseok di bawah. Iya benar. Oke, tapi paling nggak yang perlu disorot ya itu 3-4-3-nya Oliver Glasner berhasil sama Crystal Palace. Oke, next game sebelum kita ke Manchester United. Ini satu tim yang sebenarnya kasian banget sih ini benar. Gue kasihan banget tau nggak lihat Wolves ini. Wolves yang begitu keras di musim-musim sebelumnya sekarang ini makin menurun dari 3 musim terakhir ini paling parah. Ini paling parah. Karena mereka sekarang ini di bottom of the league. Belum pernah menang. Ya. Dan poin mereka saat ini adalah 0. Cuman yang lucu ya, kalau lo nonton pertandingannya, gua emang nggak nonton pertandingan full karena kayak males lah Wolves lawan Leeds gitu. Gue tahu Leeds tuh kayak gimana dan kelihatan Leeds main nggak bagus.
Yang Gua nggak nguasain pertandingan itu Wolves justru. Iya. Orang catatan gue total shots 15-6. 100% coy, lebih. Maksud gue berarti kan mereka nguasain pertandingan banget kan. Ya sama kayak West Ham, 5 game tuh baru menang 1 kali kan. Cuman kenapa kesulitan buat cetak gol? Ini kayak masalah Manchester United musim lalu, United udah mulai dibenerin, larinya ke Wolves. Karena yang biasanya mencetak golnya, yang biasanya meng-create chances-nya sudah di kita. Ya. Cuman maksud gue ini cuman hilang 1 pemain loh. 2 deh sama Pedro Neto. Ya, itu kan Pedro Neto juga bukan pemain yang ibaratnya gampang lu replace. Iya, lu kehilangan Cunha, lu Make sense kehilangan sih, Neto. make sense. Lu bener-bener kreativitas di depan itu hilang. Iya. Ya sama aja kayak Oh mereka kehilangan ini apa yang lagi cedera, Jorgen Strand Larsen lagi cedera. Enggak, siapa satu lagi yang aduh gue lupa lagi. Udahlah, pokoknya intinya Neto sama Cunha aja, kita nggak usah yang lain-lainnya lah. Iya. Neto sama Cunha aja yang ibaratnya adalah goal creator lu di musim lalu. Iya. Lu buang Yang selalu bisa pecahin kebuntuan lah gitu. Dan lu nggak membeli pemain yang tepat untuk menggantikan mereka. Iya. Itu sih kunciannya. Jadi kalah 1-3 lawan Leeds United. Bahkan Calvert-Lewin udah debut gol buat Leeds. Iya. Gila sih. Nah, lu bayangin 5 game, 5 kekalahan. Nah, kalau itu baru lu perlu panik. Iya. Karena basically sekarang dia satu-satunya tim yang belum menghasilkan poin. Iya. Terakhir kali kayak gitu itu Southampton musim lalu dan berakhir di degradasi. Jadi belum terlambat juga. Masih 5 pertandingan. Just fix your lu punya duit. Mau belajar udah nggak bisa Mas sih ya. Nuno Santo lagi ini nih lagi Mana tahu mau balik lagi kan. Mana tahu mau balik lagi. CLBK. Nah, ini mungkin salah satu bukti kalau 3-4-3 nggak berhasil di Inggris. Karena Vitor Pereira tuh nggak mau ngerubah juga 3-4-2-1. Kemarin mereka sempat main sebenarnya 5-3-2, bertahan 5, seri lah, gue lupa lawan siapa. Nah ini dibalikin lagi 3-4-2-1 lawan, ya mungkin mereka ngira, oh Leeds kali ini. Memang benar, mereka nguasain pertandingan tapi... Gol pertama mereka kan? Iya. Memiliki 8. Iya, coba deh itu. Nggak ada yang selanjutnya, nggak ada yang spesial dari Wolverhampton ini. Dari Vitor Pereira ini. Benar-benar mandek. Sedangkan Leeds yang which is pemainnya 2 musim lalu kalau nggak salah di 2023 tuh pemainnya datang barengan semua tuh. Yeah. Anton Stach, si Ethan Ampadu, Brandon Aronson, Joe Rodon. Proven semuanya. Jadi setiap kali serangan balik gol, serangan balik gol. Yang menurut gue ini catatan sendiri buat Wolves gimana caranya memperbaiki hal ini. Menurut gue sih ya sebagai yang netral, pecat si Vitor Pereira itu udah gak ada obat sih. Nih ya catatan manis nih. Leeds United rekornya saat ini sama dengan Man City, sama dengan Everton. Baru kalah sekali kan? Sama dengan Everton dengan Man United. Iya. Menang 2 kali, seri sekali. 2 kali. Menang 2 kali, seri sekali, kalah 2. Menang 2 kali, kalah sekali, seri 2 kali. Iya, baru kalah sekali dia juga, makanya gue bilang. Nah, iya. Menang 2, kalah 1. Seri 2. Seri 1, kalah 2. Sama, City juga kalah 2. Ini menunjukkan, ya ini yang kalau sebenarnya gue pengen ngeliat Leeds tuh di awal-awal, mereka kan selalu dibilang si Daniel Farke ini berhasil mempertahankan sistem kick and rush. Dan itu dipakai cuy, jadi setiap kali ada counter attack ya, bukan fast break, counter attack jadi gol. Gila gue bilang, seru sih. Salah satu andalan dia ya Dan James-nya kita dulu. Iya, benar. Dan Dan James itu menjadi kuncian dulu waktu zaman Ole juga kan. Iya. Menjadi salah satu andalan Ole kan. Tapi kemarin Dan James nggak main. Mereka kedatangan ini Sean Longstaff. Iya, Sean Itu udah Inggris banget lah itu mainnya. Cuman maksudnya kan memang kalaupun mereka mau bermain kick and rush untuk lawan tim-tim yang kayak West Ham yang lagi bermasalah, siapa lagi mereka menang? Ya kayak kemarin lawan Wolves yang lagi juga lagi dalam kesusahan, mungkin bisa lu terapin. Let's try you do that lawan Arsenal. Let's try you do that lawan Chelsea, bahkan Chelsea yang kayak kemarin. Let's try you do that lawan City dan Liverpool. Gue yakin lu dibantai. Kick and rush doesn't. Mungkin lawan Arsenal masih berhasil ya. Kalau apa kemarin City itu di awal-awal kalau ngelihat City awal-awal kick and rush loh, dia bisa curi gol dari Arsenal kemarin
City kemarin itu lawan kita di game pertama juga menurut gue itu rada kick and rush sih, kita cepet banget mainnya. Enggak, kalau yang Mereka kesulitan. Kalau lu mau ngomongin Arsenal yang kemarin lawan lu lawan siapa kemarin? City. City itu ngerjain Arsenal sama kayak ngerjain MU. Bola dikasih semuanya sama Arsenal. Lu pakai. Kalau lawan kita itu kan di babak kedua, babak pertama ya, kalau lawan kita kan 4-1-4-1. Ya. Nah, kemarin sama. berubah 5 di belakang. 4-1-4-1. Iya, tapi 5. Awalnya 4-1-4-1, akhirnya 5 di belakang. Iya, karena ya itu gue bilang, oh kita nggak nonton bareng sih ya. Kan gue bilang ini kalau Saka masuk di kanan, si siapa Madueke keluar, kelar City, dan itu terbukti. Ya. Cuman ada nantilah kita bahas lah itu pertandingan. Cuman maksudnya City ini lagi hobi nih. Ya. Yaudah lu pegang bola, gue main counter attack. Tapi itu udah malah 2 pertandingan. kebobolan. Haaland, golnya Haaland kemarin persis sama, mirip banget sama yang lawan kita. Iya. Kecuri di tengah, buang ke samping. Cuman itu nanti gue Haaland lari ke jelasin depan. ya, nanti gue jelasin. Ya nggak, maksudnya it's the beauty of football. Kick and rush itu memang ciri khasnya Inggris. Tapi sometimes it doesn't work kalau lawan tim-tim yang memang benar-benar sabar menunggu. Next. Oke, itu jadi West Ham sekarang ada di posisi 20 malahan dasar kelas. Wolves, bukan West Ham. Wolves di 20, Leeds United persis di bawah United, di bawah Manchester United di posisi 12 Dengan mereka. poin sama, cuma selisih gol. Next game, Manchester United versus Chelsea. Dia menangkan Manchester United yang tadinya kita sempat wah 10 besar nih. Turun ke 11. Sempat. Habis pertandingan katanya 9 kan? Iya. 8. Udah gitu baru turun. Oh, sempat naik lagi 8 ya. Enggak kan, kita sempat 8 dulu. Habis pertandingan itu 9. 8 9. Ya, 9. Naik ke 9. Cuman ya itu, Mon. Kayak tadi gue bilang. Kalau ini kan segmennya kita nih, agak lama nih kita ngomong kan. Itu yang gue bilang. What's the panic? What's the panic? Ya. Malah sekarang kita 7 poin, cuma selisih 2 poin dari Chelsea. Chelsea selisih 1 poin dari Chelsea. Enggak, Chelsea 8. Chelsea di 6. Chelsea di 8 poin. Berarti Dia kita di cuma posisi 6. Posisi 6. Kita cuma selisih 1 poin. 2 poin dari Crystal Palace di 5. Iya. Dan guess what? Kita cuma selisih 1 kali menang 3 poin dari Arsenal, Tottenham, dan Bournemouth. Kita mungkin bisa nyalip Crystal Palace karena mereka lawan Liverpool. Pasti nggak mudah lah main. Ya belum tentu bisa nyalip juga karena yang lain-lainnya juga pasti bisa naik ke atas. Belum tentu juga kita bisa nyalip mereka. Ya itu. Nggak, maksud gua itu kan there's no point of panic. Itulah yang gue bilang. Nanti kalau gue bilang lu plastic fans, marah. Gue bilang lu supporter Gen Z, nanti marah, bawa-bawa Gen katanya kan. Sebenarnya bukan bawa-bawa Gen. Nah, cuman there's no need to panic. Gue dari 3 minggu lah, game week 4 gue udah bilang, ngapain panik? Kita kalah lawan Arsenal, calon juara. Kita kalah lawan Man City, calon juara. Which juga kemarin membuktikan dia juga bisa mengalahkan Arsenal. Ya. Yang belum ini Liverpool doang ya. Liverpool doang belum. Nah sekarang kita seri lawan Fulham yang sama-sama mid table. Dan itu yang gue bilang, jangan halu. Kita itu mid table club saat ini. Iya. Dan Fulham tuh mainnya bagus. Fulham main bagus. Kebukti kemarin ketinggalan duluan malah bisa menang 3-1. Dan yang terakhir kita menang lawan Burnley walaupun susah payah. Hey, Liverpool juga menang lawan Burnley dengan susah payah. Jadi seri. menang 1-0. 1-0 ya, iya. 1-0. Jadi maksud gue itu there's nothing to panic about. Nah, Chelsea kemarin itu bonusnya. Nah, ini kita masuk ke Chelsea. Nah, maksud gue gini. Kemarin tuh kita main dengan langsung cepet kan, kuat kalau nggak salah. Gue nggak dari awal nggak nonton memang, tapi pas gue lihat tuh tau-tau udah penalti aja. Mont, gue yang nonton 5 menit pertama, gue sampai teman gue, ya ada nanti lu maksudnya kameramen Arsenal. Bukan penalti, lu salah, bukan penalti, kartu merah. Ya, kok penalti ya. Teman gue, si kameramen Arsenal duduk sebelah gue kemarin nobar, kameramen Arsenal yang bilang, United kesetanan apa? 5 menit pertama, ya Mon, lu bayangin itu baru namanya start strong ya. Iya, 5 menit, 4 shot, itu gila, 4 shot, dan itu shotnya bukan asal shot, itu benar-benar terkepung. Dan itu juga yang akhirnya membuat
Gue nggak ngerti nih, Chelsea ini benar-benar slow start kemarin atau emang United yang benar-benar strong start banget? Kalau si Maresca bilang dia juga kaget. Cuman yang dia sesalkan kenapa Sanchez lebih milih tidak membiarkan Bumo cetak gol. Toh kita masih ada 90 menit. Dia bilang gitu. Berarti kan artinya dia juga kaget. Dia juga bilang kan dari awal. Iya, enggak. Itu bagi gue itu udah alasan. The first 5 minutes, gue yakin tuh semua pemain Chelsea juga kaget. Oh iya, jelas. Kelihatan. Dan nggak fokus. Kenapa gue bilang nggak fokus? Itu yang umpan dari belakang, yang dipassing ke Sesko, Benjamin Sesko. Targetnya itu Sesko. Itu pemain Chelsea itu udah tadinya maju ke depan, semuanya. Udah siap untuk, maksudnya untuk membuka tengah lah, biasalah di awal-awal pertandingan kan. Nah, bola ke Sesko, dan itu kayaknya pada kaget. Sesko tuh loncat untuk ngeflick ke Bumo. Nah itu yang keputusan yang salah menurut gue itu memang di Robert Sanchez. Sanchez sudah pasti. Cuman yang pertanyaannya, Caicedo itu nggak siap sama sekali. Makanya Bumo tuh lepas. Nah begitu lepas Bumo, Sanchez yang tadinya memperkirakan bahwa itu nggak akan lewat daripada si Sesko, akhirnya maju ke depan mau nggak mau sebesar mungkin kan? Iya, intinya out of position lah. Out of position. Dan dimanapun ketika lu sliding pemain, even kalau Bayu gue lihat ternyata out of position. Ya, itu harus bolanya dia. Iya betul. Nah jadi kalau misalnya sudah di luar kotak penalti lu sliding, ya itu mah nggak usah lama-lama lu lihat VAR juga itu udah pasti kartu merah. Nah itulah the blessing buat United. Itulah yang selama ini Ruben Amorim mengatakan we need the luck. Ya itu the luck yang kita dapetin kemarin. The luck ya menit keempat udah kehilangan kiper. Iya, menit kelima. Menit keempat kejadiannya kelima gantinya. Cuman di situ Maresca bikin, menurut gua adalah kebodohan. Yes, kata dia di conference press katanya, saya menarik Cole Palmer karena Cole Palmer cedera. Emang cedera sih? Memang cedera. Iya. Itu alasan menurut gua. Ini udah enggak. Bukan. Udah 2 kali cedera. Betul. Jadi menurut gua untuk klub yang masih bermain di Champions League, di EFL, menurut gua agak clumsy kalau lo nggak narik pemain penyerang lo instead of. Kalau gitu, Enzo Maresca bener-bener blunder. Karena yang ditarik pertama sama dia bukan Cole Palmer. Pedro Neto kan. Dia menarik pertama. Ya, kalau misalnya dia blunder, kalau memang lu tahu Cole Palmer itu cedera, harusnya itu yang lu tarik. Lu tinggalkan Neto di dalam. Menurut gue yang blunder adalah narik Pedro Neto sih. Ya iya makanya, ya itu dia makanya makin blunder dong. Iya. Lu narik maksud Pedro Neto. Maksud gue kalau lu mau narik Cole Palmer ya. Enggak, kalau memang lu mau narik satu pemain serang. Iya, jangan itu adalah Pedro Neto ya. Pedro Neto lu biarin. Karena terbukti ketika Pedro Neto keluar hilang. Kita bisa menguasai 72% hilang dari wing doang. Hilang. Tengah kita tuh cuman hold midfield, bahkan bukan defender midfielder, kebanyakan di kakinya Maguire, di siapa Casemiro, terus dia terus ke wing. Lalu lihat Dorgu happy aja mau bola ke depan. Maksud gua itu salah satu blundernya sih. Nah itu kesalahan. Dan menurut gua kali ini Amorim cukup wise ya. Memang perubahan strategi di babak kedua jadi bertahan kalau gue bilang ya, kan dia kalau nggak salah di babak kedua berubah yang tadi gara-gara si siapa Casemiro. Nah itu menurut gue nggak perlu dibahas ya, itu pure dia udah diincar sama Tyler Banks, sama Michael Oliver, sama Anthony Taylor, dia masih melakukan clumsy challenge kayak gitu ya udah pasti kartu kuning. Ya itu juga satu soft, yang kedua lu udah tahu lu kartu kuning, lu ngapain kayak gitu lagi, itu juga udah. Untuk ukuran seorang Casemiro yang udah bermain di La Liga bersama Real Madrid, makanya gue bilang gitu, kita udah unggul 72%. Ya, it wasn't needed gitu. Ya harusnya nggak usah challenge pemain ketika lo masih ada back di belakang gitu. Ditambah lagi sebelum kejadian Casemiro itu, kita sama-sama lihat kan, Chelsea itu bermain betul-betul parkir bus ya, yang gue maksud. Bagaimana kita dapat kartu? Iya. Mereka tuh ngincer kartu mulu. Iya. Yang mulai diving lah, yang mulai jatuh lah, mulai apa. Jadi kalau lu udah ngelihat lawan lu tuh mau mengimbangi 10 lawan 11-nya itu supaya 10 lawan 10, ya don't get into the trap kan gitu aja. Cuman ya itu, gue mau nyorot keberhasilannya Amorim. Satu, taktik dari awal berhasil. Yep. Dia strong start, terus
ketika dia kehilangan pemain di babak kedua dia benar ganti semuanya, yang Sesko diganti Ugarte. Itu gue bilang kan kalau emang mau bertahan ya Sesko yang ditarik gitu. Gue bilang siapa yang masuk? Ya siapapun lah, maksud gue siapapun yang masuk ya nggak perlu ada striker di sana karena Chelsea punya pemain tengah yang kuat. Jadi percuma kalau misalnya lo taruh striker di depan ya udah pasti dia nggak ngapa-ngapain karena ada Caicedo, ada Kaloba kuat banget. Bahkan salah satu yang gue bilang cerdasnya Amorim pada pertandingan kemarin, lo ingat nggak? Ketika Buemo udah sampai ke pinggir lapangan mau diganti sama Cunha, ditahan kan. terus akhirnya nggak jadi. Itu karena, menurut gue karena Chelsea lagi ganti pemain. Iya, Chelsea ganti pemain. Nah itu salah satu kecerdikan juga kalau gue bilang. Gila dia tiba-tiba nahan Bumo, terus gak lama dia udah tahu siapa pemain Chelsea, dia tetap ganti Bumo sama Mazraoui. Dia nggak ganti. Dia Bumo masih tetap dimainkan. Iya enggak, nextnya dia ganti Mazraoui dulu dua pemain kan, keluar. Mazraoui keluar, Bumo keluar, masuk Cunha sama Mason Mount. Yang menurut gue juga mungkin kalau kalian bilang Bang itu nggak pergantian juga nggak perlu, bener ada benernya karena mereka ternyata masih cedera cuy. Jadi Cunha kemarin rada maksain sih sebenarnya. Cuman works. Setiap kali Cunha benar-benar digantung kan sempet tuh main 3-2-2 tapi dia di atas sendirian. Tiga pemain termasuk Kaloba ketarik terus setiap kali bola ada serangan balik walaupun nggak banyak. Cuman ya menurut gue itu works gitu. Jadi ya kredit buat Amorim sih kalau gue bilang di pertandingan. Dan salah satu yang diprotes sama fans selama ini, Mon. Yang si Bruno. Nggak pada berani narik Bruno. Nah, kemarin ditarik kan? Walaupun di menit 87 ya. Cuman, tapi paling nggak. Memang kenyataannya, Mon. Dari menit ke 68-70, di situ baru Bruno nggak efektif lagi. Kelihatan udah mulai capek. Emang hujannya juga ganggu banget. Parah. Hujannya ganggu. Itu bahaya. Itu parah tuh hujannya. Udah jadi ketika udah nggak efektif ditarik. Sebelum itu kalau lu bilang Bruno nggak efektif, lu nonton pertandingan yang sama nggak sih? Karena dia masih efektif. Ketika dia udah nggak efektif ditarik sama Bruno, sama Amorim. Dan digantikan sama Kobbie Mainoo. Which juga Kobbie Mainoo bermain dengan. Mungkin kita bahas sedikit kali offside itu. Kenapa nggak dianggap offside ya? Satu. Yang mana? Yang si Bruno. Golnya Bruno. Satu. Aturan offside adalah satu badan semua melewati kiper. Itu kemarin cuma tangan, tapi tangan nggak aktif. Balik lagi kayak tangan tuh nggak mendukung gol lah ibaratnya. Balik lagi kayak zaman dulu. Kalau kemarin kan sempet tuh yang VAR-nya tuh agak lebay jadinya kan. Cuman kelingking aja bisa jadi offside. Nah ini balik lagi ke zaman yang kita kenal offside zaman dulu. Bahwa thanks to Arsene Wenger. Thanks to Arsene Wenger. Thank you Arsenal. Keren. Karena jatuhnya kaki lu yang dihitung. Intinya kan nggak aktif tangan kaki atau kepala itu yang dihitung ya. Lu nggak bisa bikin gol pakai tangan. Intinya gitu kan. Atau ada aturan menyebutkan kalau tangan mendukung proses terjadinya gol baru dihitung, misalnya kayak dorong atau apa. Atau tapi kalau misalnya tangan lu begini, nggak masalah. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena yang mencetak gol itu adalah kepala dan kaki. Bagian tubuh yang nggak boleh offside itu adalah kaki dan kepala. Ini aman. Ya itu terus yang perlu disorot lagi masih belum ada pemain yang bisa unlock kemampuan Sesko. Kemarin tuh menurut gua kita harusnya bisa unggul gol 3 yang si Bumo tiba-tiba kasih ke Bruno, itu tinggal disodor ke Dorgu. Gua nggak tahu apa yang akan dilakukan Dorgu, kita tahu kualitas Dorgu tapi kan itu masih awal babak kedua. Dia malah kasih ke Sesko yang saat itu lagi nggak siap, nggak bisa disalahin karena dia udah dikepung 2 pemain, udah ada Kaloba, terus dia ada Caicedo juga di dekat situ, udah pasti ketutup dan bener ketika dia passing bola terimanya kontrolnya nggak baik, udah hilang dah. Maksud gua dia disupport tapi ya ini gua ngeliatnya kayak Cristiano Ronaldo. Apapun bola ke Cristiano Ronaldo aja udah. Sebenarnya golnya Bruno itu kalau lu perhatiin di replay, itu juga ngarahnya ke Sesko kali. Cuman Brunonya yang lebih cepat aja. Iya, benar. Cuman ya balik lagi, Mon. Kalau gue bilang, kemarin gue setuju dengan omongan lo ini. Kita tuh kemarin tuh sia-sia banyak banget kesempatan. Bener-bener kembali lagi. Tapi dikit lagi lah Sesko kalau gue bilang. Bukan Seskonya yang gue maksud. Lo lihat Amad Diallo. Amad punya 2 kesempatan bikin gol. Yang satu pengen banget lu bikin gol gunting.
maksa banget udah 2 pertandingan. Udah gitu yang simple tap in juga lu nggak masukin. Iya. Maksud gue yang kayak gitu. Balik lagi gue jadi kesannya gue bener-bener ngebela Amorim ya, tapi the system does work gitu loh. Tapi kalau pemain nggak mau menyelesaikan yang paling simple aja, ya gimana caranya? Chances created kita tuh tinggi. Tapi gol kita tuh kayaknya mandek. Ya karena kayak gini. Ya ada kesempatan yang bahkan golnya Casemiro, kan lu sempat bilang, lah headingnya kemana lo? Iya, padahal ada pemain United banyak di depan gawang, kenapa passingnya keluar? Untungnya, gitu. Headingnya keluar. Untungnya, ya Chelsea clearingnya nggak bagus. Clearingnya nggak bagus dan untungnya ya kali ini gua kasih kredit dulu lah ya. Shaw berani masuk ke kerumunan dan heading ke arah Casemiro. Cuma maksud gue tuh, Dorgu lu ngapain pasti keluar lagi? Itu makanya IQ-nya makanya. Tepat ya udah. United behind Chelsea 1 poin. Sedangkan dari sisinya Chelsea sendiri, dia udah bantai West Ham di laga awal 1-3, dia bantai Fulham, terus yang baru menang dari MU 2-0 ya kan. Terus dia comeback 2-2 dari Brentford. Siapa yang jadi headline? Manchester United cuy. Of course. Bro, come on bro. United. Nanti kalau kita bilang MU makan, marah. Dan ada pertandingan lebih penting yang mau kita bahas. Beritanya tetap MU dari tadi pagi. Ya itulah ya. Oke, kita next saja langsung ya, Pet. Next pertandingan antara nih masuk ke hari Minggu. Ya. Fulham dengan Marco Silva versus Brentford. Kita belum bahas ya. Tadi gue udah bilang gitu, sebelumnya udah gue bilang lagi nih. Enggak, yang udah kita bahas sih Wolves. Ya itu 3-1 main di Craven Cottage dan sesuai review kita juga preview kita kemarin. Preview. Brentford dengan Kate Andrews main 5-3-2 karena dia tahu kualitasnya Fulham kayak gimana, tapi tetap aja coy. 3-1. Menurut gua Fulham di musim ini luar biasa sih, strong start banget. Cuman kalau misalnya tapi kebawa bola duluan dong mereka. Kecolongan duluan. Enggak, maksud gue gini, mereka tuh dibandingin sama musim lalu kurang lebih hampir sama. Mereka kalau nggak salah pembukaan di awal tuh mereka kalah dari Manchester United 1-0 apa 2-1 gue lupa. Opening game ya? Iya di 2024-2025. Terus abis itu mereka nggak kalah-kalah tuh sampai hari September. Baru abis itu mereka kalah bahkan lawan Newcastle mereka menang, lawan Forest tuh 1-0, lawan Newcastle entah 3-0 atau 3-1. Cuman sampai akhir September doang, habis itu, nah ini kurang lebih sama nih. Menurut lo gimana, Pet? Ya, Fulham is Fulham. Balik lagi ke mid table. Iya. Karena balik lagi, yang mereka hadapi juga sekarang ini belum, yang tim besar yang mereka hadapin siapa? Belum ada. Belum ada kan? Belum ada. Jadi ya dari ini MU lah ya. Yang belum ada. Emang kita nggak tim besar lagi ya kan emang bukan tim besar, kita mid table. Nggak, cuma maksud gua, mereka belum bertemu dengan ketemu Chelsea mereka, tapi mereka kalah. Ya itu makanya. Maksudnya lu belum ketemu sama Liverpool, lu belum ketemu sama Arsenal, lu belum ketemu apalagi Arsenal. Bahkan derby Londonnya juga baru ketemu sama West Ham ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Ya, tapi maksud gue tuh Fulham masih early. Ya balik lagi kayak di statement awal gue, ini masih terlalu cepat untuk kita mengutarakan apapun. West Ham aja masih ada kesempatan untuk keluar dari zona degradasi. Fulham pun ya good start, tapi kalau mereka bisa mempertahankan performa ini, mungkin mereka bersaing untuk Eropa untuk musim ini. Sekarang mereka ke-8. Ya ke-8 kan. Cuman kalau again angka dari atas sampai ke bawah ini masih nempel semua. Jadi yang 7 aja ada 4 atau 5 tim. Ya makanya nggak ada yang ibaratnya yang betul-betul udah ya mungkin cuma satu itulah ya, runway itu ya betul-betul Liverpool. Makanya gue bilang kalau Liverpool besok dan gue yakin menang lawan Crystal Palace, mereka udah 18 poin. Sementara Arsenal kalau nggak salah gue lihat, lu lawan siapa? Kameraman? Minggu depan? Newcastle. Nggak easy game juga kan? Artinya selisih poin itu bisa jadi kalau Newcastle nih 0-0 terus nih, seri-seri terus. Bisa jadi lu akan kehilangan poin lagi cuman di game lawan Arsenal. Dan lu bisa jadi runway dari 5 jadi 7 poin. Itu yang maksud gua. Jadi the rest of the league nempel. Anyway, Brentford ini dengan Kate Andrews ya wajar dia interim. Kalau menurut gua masih interim lah ini. Ini salah satu klub
gue nggak tahu ya, mungkin memang udah targetnya sampai situ karena gue nggak ngelihat ada perubahan. Kalau Sir Alex bilang defense give you trophy, ini benar-benar defense tapi nggak jadi apa-apa. Maksud gue kalau lo emang mau berubah nih, masih ada nih pelatih nganggur nih. Iya, Ange aja kemarin masih nganggur, kenapa nggak diambil? Iya, gitu kan? maksud sekarang Nuno nih. Iya, makanya gue bilang mungkin ya udah Brentford levelnya udah segitu aja. Dia udah siap apapun yang terjadi karena udah kalah segala-galanya sih kalau gue bilang kemarin. Masa mau turun ke degradasi sih? Iya. Nggak sayang dong. sih Iya, kehilangan Bomo sama Wisa sama Norgard sama kipernya kalau nggak salah ya ke Leverkusen itu bikin berantakan semuanya. Plus Thomas Frank ya menurut gue mereka udah nyerah sih di Liga Inggris. Oke, next Bournemouth versus Newcastle itu yang tadi kita sempat bahas, hasilnya 0-0 yang kalau katanya kameramen Arsenal, Bang, menurut lu gimana Semenyo? Semenyo gila bisa 2 gol gue bilang. Terbukti terbukti kameramen Arsenal, Semenyo luar biasa main. Cuman yang nggak ada gol aja. Ya ini lagi-lagi Newcastle gue bilang 3 pertandingan. Terus mereka sebenarnya Bournemouth sempat bikin gol cuman dianulir. Iya. Ketangkep offside lah si David Brooks. Terus kerugian menurut gue buat Bournemouth sebenarnya kalau ngelihat gamenya harusnya ya bisa dimenangkan oleh Bournemouth gitu loh. Ya dan apalagi mereka minggu depan ke Leeds, tandang ke Leeds. Jadi kalau mereka bisa menang di Newcastle, terus mereka bisa menang di Ellen Road, tembus dia 5 atau 4 besar. Cuman ya itu balik lagi, Newcastle nggak ada kedengaran apa-apa tentang Eddie Howe kan? Belum ada yang bisa nutup. Belum ada yang bisa nutup lubangnya Anthony Gordon. Iya. Nah kemarin itu gua rasa sih kayaknya emang nahan mereka karena mereka tahu kekuatannya Bournemouth itu di tengah, jadi mereka banyak pasang pemain bertahan. Terbukti Bruno Guimaraes sama Joelinton tuh nggak dimainin, malah Livramento, Josep Willock, terus Luis Mali sama Sandro Tonali yang itu pemain bertahan semua. Ternyata minggu depan mereka lawan Arsenal, gue lupa. Jadi kayaknya itu deh. Disimpan. Cuman jadi blunder kan akhirnya mereka seri terus. Ya udah, paling nggak Newcastle sekarang di 13. Di bawah kita loh. Iya, Di bawah MU loh. Nah, kalau Bournemouth menang kemarin naik ke 3 ini keempat Bournemouth sekarang. Last but not least. Masih ada Sunderland versus Aston Villa. Oh iya, benar. Ini skornya 1-1. Aston Villa yang musim lalu tuh berada di zona Eropa, top flight. Iya, itu sekarang ada di zona degradasi. Itu yang gue mau bilang. Itu tahun lalu tuh Aston Villa gila loh. Mereka cuma kalah dari Arsenal di awal-awal 0-2. Abis itu running sampai kalau nggak sampai akhir Oktober. Bahkan di Champions League lawan Young Boys, Bayern Munchen aja dikalahin coy. Terus sama siapa satu lagi klubnya Zirkzee, Bologna juga kalah anjir. Nah sekarang di zona degradasi. Zona degradasi coy. Dengan poin 3. Jadi baru mereka selamat gara-gara di Bu Martinez loh kalau gue bilang. Literally mereka belum menang Simon. Iya belum menang. 3 kali seri, 2 kali kalah. Iya. Cuman memang mereka megang pertandingan. Iya. Cuman ya itu nggak bisa menangkan pertandingan. Jadi kalau lu bilang Ruben Amorim kesulitan di final, ini banyak nih. Ini salah satunya Aston Villa nih masalahnya sekarang. Padahal mereka pakai 4-2-3-1. Boleh nggak gue bilang kayak gini, Mon? Kayaknya bukan cuma Ruben Amorim, siapa lagi yang Unai Emery yang nggak bisa mencetak gol timnya. Bisa nggak gue bilang mungkin Premier League pertahanannya makin baik? Perubahan sepak bola modern sih kalau gue bilang. Kalau pelatih nggak bisa adaptasi, kita udah bisa. Lo mestinya bangga punya Amorim. Dia mau adaptasi nih. Walaupun masih keras kepala pakai 3 back ya, tapi paling nggak dia menyesuaikan permainan Liga Inggris. Chelsea coy. Ya kan, kuat apa itu bertahannya kan? Maksudnya kurang kuat apa gitu. Nah, Aston Villa nih kesulitan. Dia masih main kayak musim lalu. Ini terjerumus sampai posisi 18 menurut gue udah. Dan Sunderland yang kocaknya walaupun kartu merah masih bisa menyamakan. Masih bisa, iya makanya gue bilang lebih efektif lah Sunderland kalau gue bilang. Oke, pembahasan terakhir
Super duper Sunday, My Sunday God. coklat yang dulunya gope. Wait. Sebelum ke pertandingan itu, Boring kan. gue baru sadar Sunderland posisi 7. Iya, Unjit. bagus mereka, makanya gue bilang tadi tuh yang mau ketemu Lah ini tim promosi di atas semua ini. Iya, Kecuali Burnley ya. kecuali Leeds. Enggak, Leeds di 12. Leeds Ya, di di bawah 12. MU dong. Sunderland 7. Burnley doang yang 16. Iya, nggak maksud gue cuman Sunderland Iya. doang. Ya berarti kan Regis Lebris berhasil nih, Iya, 4-2-3-1-nya. Oke. Pertandingan membosankan kata kameramen Arsenal. Di mana Man City Membosankan apa jantungan? Parkir bis ya. tapi babak kedua nyerang gila loh. Ini yang gue mau bilang tadi, Pet. Kecerdikannya, gue masih mau bilang kecerdikannya Arteta gitu ya. Dia masukin si siapa Saka, terus Eberechi Eze, Martinelli di kiri. Tapi golnya datangnya dari mana? Dari sisi kanan. Nggak ada yang sadar Martinelli switch sama Saka. Menurut gue itu cerdik sih. Itu kalau nggak dilakukan nggak bisa jadi gol karena Saka udah mulai mandek kan. Mungkin kalau gue bilang masih ada masalah sih, dia kan hamstring kan kemarin. Tapi ada satu yang sebenarnya bisa mengubah kuncian. Tadi gua sama kameraman udah bahas ini dan kita sama-sama sepakat nih. Apa? Di awal pertandingan, Arteta memasang Rice. Reinders? Siapa Rice? Reinders sama Rice nggak main satu tim. Declan Oh, Rice. maksudnya Arsenal Arteta itu masang Declan Rice, sama Zubimendi. Zubimendi. Ini kan sebenarnya sama-sama pivot nih. Iya. Ditambah satu lagi. Merino Oh dipasang iya, juga. Merino tuh nggak efektif banget loh di babak pertama tuh gila. Sebenarnya, gue sama kameraman Arsenal udah sama-sama sepakat nih. Sebenarnya nggak perlu sampai serepot itu awalnya Arteta. Kalau Arteta, Merino lo nggak mainin. Udah? Iya. Gue ngeliat masalahnya Arsenal di babak pertama ya Merino menurut gue. Merino lo nggak mainin. Bikin kacau formasi. Ntar dulu, Setuju nggak? Merino lo nggak mainin. Martinelli lo mainin. Iya. Tapi bukan di tengah. Lo tarik tuh Madueke ke tengah. Sorry, kok Eze. Eze lo tarik ke tengah. Iya. Lu Eze tarik kan Martinelli. Eze waktu di Crystal Palace terbiasa main jadi central midfielder juga. Ya itu. Dan itu yang dilakukan dia sampai dapat gol Martinelli. Harusnya begitu dari awal. Nggak pakai repot. Iya. Cuman ya mungkin itu gue bilang. Marino kemarin bener-bener ngapain coba? Iya. Itu makanya gue bilang Arteta tuh cerdik bisa ngelihat oh ya udah deh gue pakai ini. Kenapa nggak dari awal cerdiknya? Itu Iya. maksud gue kan. Kayaknya itu dibisikin sama asistennya. Siapa yang analis datanya Arsenal yang cewek tuh? Dia yang usulin buat kan Arteta diskusi sama dia. Terus dia nunjuk baru dia manggil si Eze. Nah itu kayak pembahasan Eze coba ditaruh di tengah. Kalau gue bilang sih itu sih. Harusnya kan dari awal ya. Wah Arteta. Ngapain Marino lo kacau. Ya udah, pasang itu di gua awal bilang. di situ? Arsenal bagus, cuman ya udah pelatihnya Telat. Nah makanya gue bilang selama Arteta masih manajernya agak susah. Apalagi musim ini kayaknya calon runner up lagi sih ngelihat Liverpool runaway kayak gini. Sebaliknya Manchester City kelihatan sih kalau gue bilang Pep tuh kayak nggak ada pilihan lain. Dia terus bertahan sama O'Reilly yang menurut gua di babak kedua gua tinggal tidur tuh anak soalnya udah capek banget kan. Iya. Bagus tapi udah kecapean. Maksud gua si Matheus Nunes tuh baru main di akhir-akhir loh. Pas diganti gua bilang ya anjir baru diganti. Kenapa nggak dari menit 70? O'Reilly itu matiin si Madueke ya. Satu lagi catatan. Dan gue kembali lagi ketawa-ketawa tadi sama kameraman Arsenal. Apa? Gue cuma bilang gini aja. Gue kata apa? Gyökeres, big game, gone. Iya. Sesko memang belum cetak gol. Tapi Gyökeres, big game, Tapi gone. sorry kalau komen gua nggak populer dan nggak disukai sama fans Arsenal. Kemarin game itu yang ngeganggu tuh Merino sama Gyökeres. Iya. Ya, versusnya Gyökeres parah. Merino ngeganggu formasi yang harusnya dia nempel si Madueke, Gyökeres main ke tengah turun. Gua nggak ngerti mungkin diperintahin sama Arteta. Nah kali ya. itu yang gue bilang. Gue sering bilang. Gyökeres ke tengah anjir. Gue sering bilang, Gyökeres itu efektif dari kiri, gue Iya, bilang iya, kan. Di Sporting kayak gitu, Itu berantakan. di Coventry dulu gitu. Lo biarin dia di kiri, dia bisa bikin masalah untuk lawan City. Ini ditaruh di tengah, bener kan? Hilang lagi kan? Iya. Sementara si Monster, Haaland, ini bener-bener udah balik. Itu akan berbeda hasilnya. Kameramen Arsenal gue nyebut nama lu. Itu hasilnya akan berbeda
Kalau di kanan itu bukan Bernardo Silva kemarin. Kalau Omar Marmoush atau si Ryan Cherki. Habis Arsenal kalau bilang. Ya itu akhirnya mereka main bertahan kan di babak kedua kalau nggak salah ya. Karena Saka berhasil nge-push tengahnya buat tapi di luar main itu semua, gue bilang Arteta harus mikir baik-baik lah. Kemarin kalau nggak karena Martinelli, itu 45 menit Arsenal main monoton. Iya, makanya Martinelli justru ini keluar dari mulut fans Manchester United ya. Nggak, kemarin itu benar-benar yang menghidupkan itu kalau gue kata ya. Si Saka, Saka walaupun akhir-akhir jadi mandek, dia masih masalah. Iya, masih masalah. Si siapa yang katanya tadi Madueke ini benar-benar menurut gue yang menjadi salah satu faktor X lah di pertandingan tersebut, karena nggak ada Gyökeres juga kan. Dan bagi gue kemarin itu memang pertandingan yang kalau menurut dia membosankan, menurut gue ini justru yang menggambarkan ya this is how you win the Champions League, the Premier League. Lu main yang tim yang permainan yang kayak gini, yang lu ibaratnya main catur 4 dimensi di lapangan. Ya menurut gue kemarin Arteta kalah lagi, karena di awal-awal sudah salah penempatan pemain. Literally Merino tuh gak ada gunanya lu pasang dari awal. Terbukti Eze begitu dimasukin, terus dia ditarik jadi central midfielder, dia bisa ngelihat kalau Saka switch play sama Martinelli, terus Martinelli nggak diawasin sama John Stones, sama siapa yang baru masuk di menit akhir, Nathan Ake. Itu dia bisa ngelihat kalau ini orang ngelepas si Martinelli nih, karena mungkin nggak sadar ya kalau udah switch play. Karena Saka kalau nggak salah posisinya agak di kiri ke belakang, bener nggak? Dia passing langsung ke depan, Martinelli masuk. Eze. Iya yang asis Eze kan, karena dia ngelihat Saka, pemain semua ngeliatin posisi Saka yang mulai lari dari kiri, nggak ada yang sadar kalau Martinelli itu udah di depan. Jadi makanya dia lepas umpan jauh aja. Nah itu menurut gue juga kecerdikan Martinelli sih kalau gue bilang. Nah untuk menutup dia bisa dapetin bola kayak gitu. Episode ini Mon, ada satu faktor yang harus gue ucapkan. Apa? Kayaknya di musim ini kita jadi banyak nonton Arsenal gara-gara dia ya, kameraman Arsenal ya. Gue juga. Enggak juga. Kalau gue jujur kemarin gue pengen nonton karena gue pengen ngecekin dia hari ini. Tapi pas waktu nonton, anjing kenapa begini? Malah gue seru. Kalau gue nonton itu karena gue yakin Pep pakai 4-1-4-1 lagi. Apakah dia bisa memperlakukan Arsenal kayak Manchester United kemarin? Arsenal kayak bakal bantai nih. Gue pikir, wah anjir bener, golnya Haaland yang lo bilang. Persis kayak Manchester United. Gue bilang, wah diperlakukan benar-benar sama nih. Ternyata impact dari pembeliannya Arteta atas si Eze, Zubimendi, terus Madueke, belum lagi sayangnya Piero Hincapié cedera kan ya. Itu menurut gue kalau mereka semua fit dan Arteta tahu apa yang dia lakukan sama pemain-pemain itu, kontendernya cuma Liverpool doang sih menurut gue. Menurut gue salah satu pembelian terbaik mereka musim ini adalah Eze sama Zubimendi sih kalau Zubimendi oke. Dan kemarin tuh Zubimendi hampir bikin gol loh. Iya. Ketinggian dikit ya. Iya, sama prosesnya kayak gol terakhir lawan Newcastle kan. Iya. Forest. Yang gua nggak ngerti kenapa Gyökeres dibiarin main di tengah, udah itu aja Arteta, Gyökeres begini, lu jangan begini. Iya. Ini orang nggak bisa main di tengah. Dari kiri no. Itu pemain bagus kalau lu nggak bisa pakai. Serius, itu pemain bagus. Iya. Kalau lu nggak bisa pakai, ya udah tukeran nama Luke Shaw lah. Dikasih bonus Patrick Sinus Shakespeare Dorgu. Nah, tuh dah. Untung kan Gyökeres. Sini kirim ke sini. Ya udah, dari episode ini. Ya. Gue Patrick dan gue Raymond. Ada kameraman Arsenal dan ada Binpor di belakang sana. Di mana? Kita perlu salam. Oke, thank you. Congrats ya, bro. Yo.